Perkenalkan, nama saya Dwi Gita Aida Deswianti dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus pengolahan limbah cair di industri batik Yogyakarta. Langsung saja ke pembahasan mengenai pengertian limbah cair dan karakteristiknya. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ke-51 Min LH 10/1995, limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair batik memiliki karakteristik diantaranya suhu, keasaman atau pH, biological oxygen demand atau BOD, chemical oxygen demand atau COD, serta total suspended solid atau TSS yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu studi kasus pengolahan limbah cair di industri batik Yogyakarta. Beberapa permasalahan pada industri batik yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persepsi dan kepedulian para pelaku industri batik terhadap masalah limbah pada umumnya positif. Pengertian mereka cukup beragam, tetapi semuanya merasa bahwa tindakan membuang limbah ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu akan merusak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat sekitarnya. Rasa bersalah inilah yang diharapkan akan melahirkan keinginan untuk mengolah limbah yang mereka hasilkan. Di sisi lain, informasi tentang pengolahan limbah batik masih teramat terbatas. Oleh karena itu, belum ada suatu model pengolahan limbah khususnya untuk industri batik yang cukup populer dan mudah dimengerti di kalangan pelaku industri. Permasalahan yang kedua yaitu pelaku industri batik masih memiliki pengertian yang benar antara mengadakan unit pengolahan limbah dengan pengoperasian unit pengolahan limbah. Hal ini terjadi khususnya pada industri kecil, sedangkan pada industri yang relatif besar, hasil analisis terhadap kualitas air limbah tidak mewakili skala produksi limbah yang ada. Keadaan tersebut disebabkan sebagian besar industri batik yang berskala besar melimpahkan lebih dari 50% produksinya kepada industri kecil. Hal ini berarti bahwa secara bersamaan industri besar membagi limbahnya kepada industri yang berskala kecil, yang jelas-jelas tidak mewakili instalasi pengolahan limbahnya. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu pelaku industri batik yang sebagian besar industri berskala kecil sangat peka mengenai dana pengolahan limbah. Informasi mengenai biaya untuk suatu pengolahan limbah masih sangat terbatas, sehingga banyak di antara mereka beranggapan bahwa pengolahan limbah industri memiliki atau memerlukan biaya yang sangat tinggi. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah, sehingga masalah biaya merupakan trauma bagi industri batik berskala kecil. Untuk permasalahan yang terakhir yaitu sejauh ini pemerintah daerah dinilai masih terlalu longgar dan tidak jelas dalam memberlakukan peraturan mengenai pentingnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL bagi industri batik. Sampai sekarang, banyak kalangan pemerhati lingkungan yang masih meragukan efektivitas IPAL yang dimiliki oleh industri besar, apalagi industri batik berskala kecil yang keberadaannya lebih banyak dibanding industri besar dan terkonsentrasi pada sentra-sentra industri yang jelas-jelas belum memiliki IPAL. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode pengolahan limbah cair industri batik di Yogyakarta. Ruang lingkup penelitian ini adalah memberikan penjelasan contoh skema IPAL batik yang dapat menurunkan kadar pencemar pada limbah cair industri batik, agar limbah memenuhi baku mutu lingkungan yang sesuai dengan SK Gubernur Daerah Istimewa Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah bagi industri batik, sehingga dapat dibuang ke lingkungan dan dapat dinyatakan aman. Sekarang kita masuk ke proses pengolahan limbah. Tahapan proses pengolahan limbah yang dilakukan di industri batik sebagai berikut. Yang pertama, bak penangkap malam atau lilin atau pretreatment. Sebelum diproses, seluruh limbah yang akan diolah dilewatkan pada penangkap lilin. Proses yang terjadi pada bak penangkap malam atau lilin adalah mendinginkan limbah yang masih panas, atau berasal dari proses penghilangan malam atau lilin
atau proses pelorodan. Dalam bak ini, limbah mengalami pendinginan atau mengakibatkan malam atau lilin yang terkandung dalam limbah akan menguap. Selain itu, bak ini berfungsi mencampur limbah dari proses pewarnaan dan pelepasan lilin atau malam atau proses pelorodan, sehingga limbah yang masuk pada proses selanjutnya tidak fluktuatif. Untuk proses yang kedua yaitu bak pengendapan atau sedimentasi atau primary treatment. Proses sedimentasi merupakan unit pengolahan awal. Prinsip kerjanya yaitu pengendapan dan stabilisasi bahan-bahan yang diendapkan. Selain itu, mengendapkan dan menyaring partikel juga mereduksi beban organik yang terkandung dalam limbah, sehingga mengurangi beban untuk selanjutnya. Proses pengolahan yang ketiga yaitu kolam anaerob atau secondary treatment. Kolam anaerob disebut juga fixed bed reactor, merupakan unit pengolahan kedua yang merupakan filter anaerob proses pengolahan limbah secara biologi pada kondisi anaerob. Media yang digunakan adalah botol plastik atau botol kecap. Prinsip kerjanya memproses bahan-bahan yang tidak terendapkan dan bahan-bahan pelarut dengan cara mengontakkan dengan mikroorganisme yaitu bakteri anaerob. Penggunaan sistem filter anaerob biasanya kurang efektif tanpa unit tangki septik yang berfungsi untuk mengurangi beban organik atau padatan terlarut. Gabungan kedua unit proses ini disebut Bevel anaerobic filter. Proses yang keempat adalah kolam aerob atau secondary treatment. Kolam aerob merupakan bak penampung limbah cair dari hasil pengolahan yang berasal dari Bevel anaerobic filter. Pada kolam ini dipasang RBC sebagai filter aerob yang berfungsi mengontakkan bakteri aerob dengan udara dan limbah yang diolah. Untuk tahapan pengolahan yang terakhir yaitu koagulasi dan flokulasi. Koagulasi merupakan tingkat pengolahan kedua dengan cara mencampurkan bahan kimia berupa tawas dan secara bersamaan dilakukan pengadukan secara tepat guna menstabilkan koloid dan solid tersuspensi yang halus. Dan intinya massa partikel kemudian membentuk mikroplok. Sedangkan flokulasi merupakan pengadukan perlahan mikroplok sehingga terkumpul menjadi plok-plok yang dapat mengendap menjadi lumpur. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan pada tiap tahapan proses pengolahan limbah untuk mengetahui efektivitas penurunan kadar pencemaran pada limbah cair industri batik. Adapun sampel yang diambil dari penelitian ini diberi kode sesuai tahapan pengolahan limbahnya. Untuk kode 1 yaitu limbah cair sebelum pengolahan limbah, untuk kode 2 yaitu limbah cair setelah bak penangkap malam, untuk kode 3 yaitu limbah cair setelah tangki septik dan proses anaerob, untuk kode 4 yaitu limbah cair setelah proses anaerob, untuk kode 5 yaitu limbah cair setelah proses koagulasi dan flokulasi. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan setelah dilakukannya pengolahan. Yang pertama yaitu membahas mengenai kualitas dan kuantitas limbah cair sebelum dilakukan pengolahan pada sampel kode 1. Dari tabel 2 memperlihatkan bahwa pada semua parameter pada sampel kode 1 menunjukkan nilai yang melebihi baku mutu lingkungan. Limbah cair tersebut berasal dari limbah campuran dari proses pewarnaan, pencucian, pembilasan, maupun proses pelepasan malam atau pelorodan. Dikumpulkan ke dalam satu bak penampung. Limbah ini berwarna sangat pekat dan sampel yang diambil dari bak penampung ini mewakili keadaan limbah tanpa perlakuan dan sebelum dilakukan proses pengolahan limbah atau influent. Selanjutnya, hasil pengolahan limbah melalui bak penangkap malam. Dari tabel 2 memperlihatkan bahwa semua parameter masih memiliki nilai yang melebihi baku mutu lingkungan.
Hasil akhir proses pengendapan atau sedimentasi beberapa padatan mengendap, sedangkan sebagian minyak dan lemak masih mengapung. Limbah cair pada bagian tengah memiliki warna yang relatif lebih jernih dibanding limbah yang berasal dari bak penampung atau kode 1. Yang ketiga yaitu hasil pengolahan limbah melalui tangki septik atau kolam anaerob. Dari tabel 2 memperlihatkan bahwa rataan nilai BOD, COD, minyak dan lemak masih tinggi, mengalami penurunan nilai dibanding dengan pengolahan sebelumnya dan masih melebihi baku mutu lingkungan. Sedangkan untuk nilai TSS dan pH sudah memenuhi nilai baku mutu. Yang keempat yaitu hasil pengolahan sistem aerob. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa RBC menghasilkan penurunan nilai BOD, COD, minyak dan lemak yang cukup signifikan sehingga nilai BOD dan COD sudah memenuhi baku mutu. Namun nilai minyak dan lemak walaupun mengalami penurunan masih melebihi baku mutu. Sedangkan untuk nilai pH dan TSS sudah dapat dikatakan aman untuk lingkungan. Untuk hasil yang terakhir yaitu hasil pengolahan limbah melalui proses koagulasi dan flokulasi. Dari tabel 2 menunjukkan hasil bahwa parameter BOD dan COD mencapai nilai aman, sedangkan nilai minyak dan lemak masih melebihi baku mutu lingkungan. Dan nilai pH dan TSS tidak melebihi baku mutu dan sudah dapat dikatakan aman untuk lingkungan. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai solusi untuk kekurangan atau kelemahan pada industri batik di Yogyakarta. Yang pertama itu, industri batik harus mencari tahu informasi mengenai cara pengolahan limbah yang baik dan benar. Yang kedua, industri batik berskala besar harus memiliki instalasi pengolahan limbah sendiri dan tidak melimpahkan limbahnya ke industri kecil. Yang ketiga, industri batik sudah seharusnya menganggarkan biaya untuk pengolahan limbah karena hasil produksi limbah harus ditanggung oleh industrinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu pemerintah daerah harus lebih ketat dan jelas untuk memberlakukan peraturan tentang pentingnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL bagi industri agar lingkungan bebas dari pencemaran hasil produksi industri batik ini. Selanjutnya yaitu metode untuk upaya perbaikan. Metode yang digunakan dalam pengolahan limbah cair pada industri ini sudah baik karena nilai BOD, COD, TSS, dan pH tidak melebihi ambang batas baku mutu. Tetapi untuk parameter minyak dan lemak belum memenuhi baku mutu. Untuk itu, perlu dilakukannya perlakuan pemisahan antara limbah cair dari proses pewarnaan dengan limbah cair dari proses pelepasan malam atau pelorodan untuk mempermudah penyaringan minyak dan lemak pada tahap awal sebelum melalui skema IPAL. Hal ini berguna untuk mengurangi beban minyak dan lemak pada proses selanjutnya. Perlu dilakukan bak pemisah lumpur yang sesuai dengan kapasitas lumpur yang terbentuk pada proses koagulasi dan flokulasi. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi pemisahan antara lumpur dengan limbah cair yang telah diolah, sehingga limbah akhir aman dibuang ke lingkungan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa skema IPAL pada pengolahan limbah cair di industri batik ini dapat menurunkan kadar pencemar pada industri batik. Nilai BOD, COD, TSS, dan pH tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan. Sedangkan untuk nilai parameter minyak dan lemak belum memenuhi baku mutu, sehingga perlu penanganan limbah pelorodan sebelum masuk skema IPAL tersebut. Untuk sarannya, setiap industri ketika mendirikan usaha sudah seharusnya memikirkan juga bagaimana pengolahan limbahnya, karena limbah yang dibuang sembarangan akan berakibat besar bagi lingkungan dan penduduk sekitarnya. Sekian pemaparan mengenai studi kasus pengolahan limbah cair di industri batik Yogyakarta ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.